أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Hadratal Mukarramin yang sama-sama kita hormati, wabil khusus orang tua kita Al Mukarram Al Ustad Haji Sarnobih, mudah-mudahan Allah nantiasa memberikan sehat walafiat kepada beliau, panjang umur dan keberkahan senantiasa menyertainya. Juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al Mubarakah, Bapak RW Dr. Andes Karmawan, Al Ustadz Hasan Sazali, dan seluruhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga keistiqomahan kita, senantiasa memberikan kita perlindungan, pertolongan. Kalau Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita, mustahil kita dapat melangkahkan kaki kita untuk beribadah, mustahil kita dapat berjalan dari rumah ke sini dalam rangka ibadah, dalam rangka kita menggali ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sering kita panjatkan dalam munajat kita, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu kita selalu minta, ya Allah, a'inna, tolonglah kami, berilah kami pertolongan, ala zikrika, agar senantiasa dapat ingat kepada Engkau, ya Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah agar setiap hembusan nafas kita buang tidak dengan sia-sia, agar setiap waktu yang kita lewati tidak kita buang dengan sia-sia. Itu kalau nggak ada pertolongan Allah, semuanya tidak akan berjalan dengan lancar. A'inna ala dzikrika, tolonglah kami ya Allah agar senantiasa ingat kepada Engkau, agar senantiasa berzikir mengingat Allah. Wa syukrika, tolonglah kami agar senantiasa syukur atas berbagai macam anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat yang kelihatan maupun nikmat yang enggak kelihatan. Yang kelihatan aja banyak, apalagi yang enggak kelihatan. Mana nikmat yang enggak kelihatan? Nikmat yang enggak kelihatan itu contohnya seperti nikmat kita diberikan ruh dalam jasad kita. Bisa bapak-bapak hadirin dan ibu-ibu hadirat rahimakumullah pikirkan dalam-dalam. Kita seandainya tidak ada ruh dalam badan kita, apakah kita masih bisa disebut kita yang sekarang? Enggak bisa. Kita pasti sudah ada di dalam tanah yang dimakan oleh belatung-belatung itu. Kalau sudah seperti itu, tidak ada lagi kita ini sifat mengakukan saya ini begini, saya ini begini, enggak ada. Itu kan? Bersyukur kita, badan kita ini diberikan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak ada ruh, maka tidak akan ada pergerakan dalam diri kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Ainal dzikrika wa syukrika, dan yang terakhir yang kita pinta adalah husni ibadatik. Nah ini ibadah yang paripurna, ibadah yang sempurna. Ibadah yang sempurna, penghambaan kita kepada Allah yang sebenar-benarnya tidak akan kita capai, tidak akan kita gapai
dan bahkan tidak akan bernilai ibadah itu manakala tidak didasari dengan ilmunya. Kita berkumpul di sini sudah full semuanya, udah zikirnya iya, bersyukurnya pun iya, bagus, cakap dalam ibadah pun sedang kita tempuh melalui ta'lim-ta'lim yang kita laksanakan di tiap minggu dan tiap bulannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, memberikan pertolongan. Kita ini kalau nggak ada pertolongan Allah ya nggak bisa apa-apa kan. Sering kita sebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya. Nah, itu salawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kumpulnya kita di sini paling kagak nanti kita berada dalam rombongan Rasulullah, walaupun kita berada paling ujung kita mah ibadah kita masih jauh, sholat segala macam masih jauh, ngaji kita masih jauh, pengamalan dari ngaji kita apalagi masih jauh. Ya paling kagak kita demen sama pengajian walaupun mengamalkannya masih susah, itu masih dianggap nanti masuk golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan. Baiklah Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjut kepada mutiara nasihat Ibnu Athaillah yang selanjutnya. Walal mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana wa daman naf'a bi ulumihi fid dharaini amin. Ma aradat himmatus salikin an taqifa indama kushifa laha illa wanadathu hawatiful haqiqatil ladzi tatlubu amamaka wala tabarrajat zawahirul mukawwanati illa wanadatka haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini tema hikmah Syekh Ibnu Athaillah pada pertemuan kali ini adalah melepaskan diri daripada fitnah yang besar, gitu ya. Temanya adalah kita mencoba melepaskan diri daripada belenggu yang senantiasa menggerogoti ihsan kita, menggerogoti ibadah kita, menggerogoti semangat kita buat deket sama Allah berupa fitnah-fitnah. Kata Syekh Ibnu Athaillah, ma'aradat himmatu salikin, tidak aradat menghendaki, di dalam menghendaki himmatu salikin. Himmah itu cita-cita yang tinggi, kehendak yang besar. Salikin, seorang salik. Dalam istilah tasawuf ada salik, ada murid. Kalau salik itu orang yang merambah jalan menuju kepada Allah. Nah ini kita ini menuju kepada Allah. Kalau bukan kepada Allah, kepada siapa kita? Ya kan gitu ya. Walaupun ada istilah-istilah khususnya, tapi secara umum ya salik itu orang yang menuju kepada Allah. Kita ini pengen menuju kepada Allah. Tujuan akhir kita ya Allah. Antaqifa indama kushifalah, antaqifa bahwa ia berhenti, himmahnya itu berhenti, indama kushifalaha, ketika disingkap baginya, dibuka baginya, ketika dibuka atau disingkap baginya, illa wanadathu, kecuali berseru kepadanya, hawatiful haqiqati. Hawatiful haqiqah itu adalah suara
yang sebenar-benarnya, suara yang bersifat hakiki atau sering kita sebut dengan lisanul hal. Ada lisanul hal, ada lisanul maqal. Lisan ada dua, ada lisanul hal, ada lisanul maqal. Dalam satu ibarat dikatakan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal itu artinya adalah omongan dalam bentuk perbuatan. Afsahu lebih fasihat, lebih bagus, lebih mengena daripada omongan yang bersifat suara, omongan ucapan. Contohnya, kita nyuruh anak sholat, sholat. Satu, yang kedua lagi kita nyuruh anak sholat, kita bangunin, ayo sholat yuk. Bapaknya udah pakai sejadah, udah pakai peci, udah pakai baju koko, udah rapi. Mana yang bagus? Yang bagus adalah yang kedua. Jadi bukan hanya ngomong saja, tapi sudah dipraktekkan. Jadi lisanul hal itu adalah praktek. Kita nyuruh anak dengan praktek. Setiap hari kita sholat di depan anak. Kalau udah awal waktu azan nih, pas azan langsung buru-buru kita ke tempat ini air, wudhu, atau sebelum adzan 10 menit sebelum adzan kita buru-buru. Itu anak kalau dari masih kecil, dari umur 2 tahun ngelihat bapaknya seperti itu, saya yakin umur kelas 1 SD juga itu sebelum azan ikutin bapaknya terus. Jadi kita nggak usah repot-repot nyuruh anak teriak-teriak ayo sholat, nggak usah sebenarnya mah. Bapaknya aja, orang tuanya setiap adzan, sebelum adzan udah rapi. Itu kan anak lihat sendiri, wah, dicontohkan. Pokoknya nggak bakal jauh seorang anak itu dari orang tuanya. Itu lisanul hal namanya. Bahasa lain kalau dalam dunia tasawuf, lisanul hal itu adalah hawatiful haqiqah. Hawatif itu adalah suara tanpa ada penampakannya. Hawatif itu jamak, mufradnya bentuk satunya adalah hatif. Hatif itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia artinya handphone. Hatif, handphone itu kan ada suaranya, tidak ada orangnya. Itu kalau bahasa Arab sekarang, hatif itu adalah handphone, ada suara, tidak ada penjelmaannya, itu ya. Nah, kalau dalam dunia tasawuf ada hawatiful haqiqah. Hawatif itu jamak daripada hatif, suara-suara yang bersifat hakiki. Alladzi tatlubu amamaka, yang engkau tuntut di depanmu. Wala tabarrajat zawahirul mukawwanati, wala tabarrajat, dan tidak zahir, tidak nampak, tidak jelas, zawahirul mukawwanati, zahirnya makhluk selain Allah, mukawwanat. Illa wanadatka, kecuali ia berseru kepadamu, haqaiku, hakikatnya, kecuali hakikatnya berseru, memanggil kepada kita. Innama nahnu fitnatun, kami adalah fitnah, hanya saja sebenar-benarnya kami ini fitnah. Fala takfur, maka janganlah kamu menjadi kufur nikmat. Nah, di sini Syekh Ibnu Athaillah mengajak kita agar melepaskan diri daripada fitnah besar. Syekh Ibnu Athaillah seorang salik, orang yang menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen menuju kepada Allah. Siapapun pengen menuju kepada Allah, itu menjadi tujuan utama perjalanan akhirat.
itu bukan untuk menginginkan tersingkapnya cahaya-cahaya. Tujuan kita itu, kalau tujuan kita sebagai makhluk itu kepada Allah, jangan berhenti di tengah-tengah, terus dan terus dan terus dan terus. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Jangan udah rajin banget ibadahnya rajin banget, tiba-tiba mendapatkan ketenangan hati, pokoknya hatinya menjadi tenang aja, usahanya lancar, anak-anaknya jadi soleh soleha semuanya, nggak pernah merasakan pusing, pokoknya ibadahnya rajin, semuanya rajin. Mendapatkan yang kayak gitu langsung berhenti, oh saya udah nemu Allah nih, udah sampai kepada Allah. Jangan terus, sampai kapan? Sampai kita meninggal, itu di akhirnya nanti. Karena yang jadi pembuktian itu bukan ketika kita di dunia, yang jadi pembuktian itu nanti di akhirat. Oh ternyata kita bersama orang-orang soleh, bersama kekasih-kekasih Allah. Itu pembuktiannya di sana, bukan di dunia pembuktiannya. Jadi karena tersingkap, ya kan? Ketika kita rajin misalkan sholat duha, kita rajin tahajud, otomatis segala hajat kebutuhan kita itu yakin pasti dikabulkan oleh Allah. Walaupun dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Dalam bentuk kelihatan, wah udah sukses semuanya segala macam, udah wah berhenti, ngajinya berhenti, ya kan, ibadahnya pun berhenti. Dia merasa apa? Udah cukup, saya udah menemukan kebenaran yang sejati, saya udah menemukan Allah, dalam artian udah sampai, udah wusul kepada Allah. Jangan, nggak seperti itu. Man zonna annahu qadintaha, orang yang menyangka bahwasanya dia itu telah selesai, fa innahu lam yabda, sesungguhnya dia itu belum memulai, ya. Orang yang menyangka dirinya udah selesai, saya udah selesai ngaji, umur saya udah 70 tahun, 80 tahun, 100 tahun, udah saya mau udah beres ngaji saya. Dari umur 10 tahun saya ngaji sampai 100 tahun misalkan, atau 150 tahun umur saya, udah berapa tahun tuh saya ngaji, udah beres. Nah, orang yang menyangka udah ada keberesan dalam dirinya, ketahuilah fa'lam annahu lam yabda, mereka itu belum memulai sebenarnya. Emang dimulainya kapan, Pak? Dimulainya itu nanti setelah kita meninggal. Yang sekarang ini yang sekarang ini nanti kelihatan nanti pas kita meninggal. Emang kehidupan yang abadi itu kapan? Ya nanti kalau udah meninggal. Sekarang kita ini menyangka, wah saya ini udah dekat sama Allah, saya ini udah bener-bener sama Allah. Buktinya nanti ketika udah meninggal. Dan sekarang terusin aja berbuat baik sampai meninggal. Teruskan berbuat baik sampai meninggal. Atau dalam fenomena lain seperti kita melaksanakan sunnah Rasul, sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada yang bersifat batin, ada yang bersifat zahir. Yang bersifat zahir contohnya mau makan kita pakai tangan kanan, mau masuk ke dalam toilet kita menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Kenapa kamu melaksanakan itu? Makan pakai tangan kanan, masuk ke toilet pakai kaki kiri, bertemu dengan sesama muslim, mengucapkan assalamualaikum. Kenapa kamu lakukan itu? Saya lakukan karena saya belajar hadis. Ada Nabi kalau bertemu orang mengucapkan salam, sesama muslim, masuk toilet kaki kiri, makan pakai tangan kanan. Ini namanya kita mengamalkan hadis zohir. Zohir seperti itu. Salah enggak? Enggak salah, bagus.
Bagus. Tapi apakah sampai di situ aja? Enggak. Yang batin pun harus kita kerjakan. Enggak sampai di situ, berarti kalau saya udah makan pakai tangan kanan, saya masuk ke masjid pakai kaki kanan terlebih dahulu, masuk ke toilet kaki kiri terlebih dahulu, berarti saya sudah mengamalkan sunnah Nabi secara sempurna. Tidak seperti itu. Kalau kita sudah secara sempurna kita amalkan sunnah Nabi, benar-benar kita cinta kepada Nabi, udah nggak pakai itu. Jadi kita pakai apa? Kenapa kamu makan pakai tangan kanan? Kenapa masuk masjid kaki kanan, masuk WC kaki kiri? Karena saya ikut Nabi. Apapun yang dilakukan Nabi, saya ikuti. Apapun yang diperintahkan sama Nabi, saya ikuti, di situ saya ikuti. Saya ikuti. Nabi nyuruh kita berkata yang baik, saya ikuti. Saya mengikuti apa yang dilakukan, diperintahkan oleh Nabi. Bukan ngikutin teksnya hadis yang mengatakan seperti ini, bukan. Nah, ini pengamalannya udah batin. Ada pengamalan hadis secara zahir, ada secara batin. Dua-duanya bagus semuanya. Tapi jangan hanya secara zahir saja. Sebab kalau secara zahir saja, nanti yang kita lihat, saya udah belajar kitab hadis, di situ makan harus pakai tangan kanan. Saya udah makan pakai tangan kanan, beres. Ya kan? Tapi kalau saya ngikutin Nabi, makan pakai tangan kanan, saya ikutin ya Nabi karena saya cinta kepada Nabi. Ini lebih dalam daripada yang pertama tadi. Kenapa saya ngikutin Nabi? Nabi panutan saya, uswah saya. Nah, ini jadi kita jangan ketika udah tersingkap seperti itu, udah beres, menyangka udah beres, saya udah selesai. Oh, selesai dari mana? Nah, selesai nanti kalau udah meninggal, dihisab amal kita, digiring kita ke padang mahsyar, dihisab, dihitung, kita menjembati jembatan itu, surga neraka itu baru selesai. Bahkan masih ada proses-proses lagi buat yang mukmin itu, walaupun neraka tetap nanti ujungnya pasti akan ke surga. Prosesnya masih panjang sekali. Jadi kita jangan merasa udah selesai. Nih, ma'aradat himmatu salikin, keinginan yang kuat seorang salik, orang yang menuju kepada Allah, itu antakifa indama kusyifalaha, antakifa, bahwa keinginannya itu berhenti indama kusyifalaha, ketika tersingkap dia itu di tengah-tengah perjalanannya, di tengah-tengah kehidupannya, terbuka semuanya, mendapatkan nikmat-nikmat tadi. Nah, dia berhenti di situ. Illa wanadathu hawatiful haqiqah, kecuali dia akan diseru oleh suara nuraninya. Nanti nuraninya akan berbicara, akan ada panggilan-panggilan hakikat kepada dia. Alladzi tatlubu amamaka, yang engkau cari di depanmu. Nih, yang kamu cari di depan kamu itu ini, bukannya itu. Itu ya. Nanti kita akan mendapatkan itu. Ketika kita udah meninggal, baru dibilangin, yang kamu cari itu nih Allah, bukannya itu. Itu ya. Sudah gitu ya. Hah? Sekarang kita nyuruh sama anak rajin ngaji, rajin sholat, rajin belajar, ya kan? Ketika anak rajin tersebut, kita kasih hadiahnya sepeda. Nanti udah gede, anak itu bilang, saya udah pinter, alhamdulillah udah dapet sepeda. Bukan itu. Nih, yang sebenarnya kamu cari mah ini. Sekarang kamu jadi direktur, sekarang kamu jadi pengusaha. Ini nih sebenarnya mah tujuan dulu Bapak supaya kamu belajar yang benar segala macam, sekolah yang tinggi, kuliah. Nih, sekarang enak kan? Jadi orang kaya, jadi orang bermanfaat.
jadi orang yang punya kedudukan karena punya keilmuan yang tinggi, pendidikan yang tinggi. Nih yang kamu cari tuh ini tuh, bukan itu sepeda yang dulu bapak kasih mah, itu mah bonus. Kira-kira nyambung nggak Pak? Nyambung nggak? Kita ngomong sama anak kecil seperti itu. Kamu belajar udah yang rajin, ya kan? Dilihat, wah ranking 1, kasih sepeda. Nanti di SMP-nya, wah ranking 1 lagi, kasih motor atau kasih apa, hadiah semuanya. Itu ketika anak ngomong, saya udah hebat, udah pinter sekolahnya, udah dapat hadiah, ini nih yang saya cari. Kita ngomong sama anak, bukan itu yang kamu cari. Nah itu hawatipul hakikoh tuh, bukan itu yang kamu cari. Yang kamu cari mak nih sekarang tuh, lihat kan, udah gede, udah apa namanya, udah lulus kuliah, udah beres, misalkan jadi direktur atau jadi apa, nih sebenarnya ini yang kamu cari. Ini yang kamu dapatkan dari hasil kamu belajar. Hawatipul hakikoh. Alladzi tatlubu amamaku. Ini kamu cari di depan kamu nih, ngapain jauh-jauh itu yang dipikirin? Ini kamu cari di sini adanya itu ya. Amamaka. Wala tabarrajat azharat laka mahasinuha zawahirul mukawwanati wala tabarrajat, dan tidak jelas, tidak terlihat zawahirul mukawwanati, zahirnya makhluk. Akhirnya makhluk itu sebenarnya nggak jelas. Makhluk di sini dalam artian apa? Itu tadi keindahan-keindahan tadi, kita diberikan keistimewaan, kita diberikan kekayaan, kita diberikan apa namanya, harta yang melimpah. Pokoknya bermacam-macam anugerah itu yang menyebabkan kita berhenti semangat ibadah kepada Allah, illa wanadatka haqaiquha, kecuali harta dunia semuanya itu tadi dia berseru kepada kita. Apa seruan dia kepada kita? Innama nahnu fitnah. Kata mobil kepada kita, saya fitnah. Kata kesenangan yang menghampiri kita karena kita udah rajin ibadah, taat kepada Allah, saya ini fitnah. Falah takfur, jangan sampai kamu tertipu kufur nikmat. Kita rajin ibadah, rajin sholat aja contohnya ya, contohnya yang gampang contoh diantaranya, kita rajin sholat duha, ya kan? Setelah itu kita jadi orang kaya. Setelah kita jadi orang kaya, berhenti sholat duha. Kenapa? Kita udah menemukan tujuan kita. Tujuan kita ini kaya. Contoh ini Pak ya, masih banyak contoh yang lain itu. Kaya, ya kan? Kekayaan itu ngomong kepada kita, innama nahnu fitnah. Kata kekayaan itu, saya ini fitnah, fala takfur, jangan kamu kufur. Tujuan kamu tuh ibadah, menghambakan diri kepada Allah. Ini maka kekayaan saya ini bonus, kayak tadi anak kecil kasih sepeda, ya kan? Itu kekayaan diberi kita, bonus, ini mah bonus. Ada yang lebih besar dari itu. Apa yang lebih besar daripada itu? Nanti kita ketemu Allah. Kalau kita udah ketemu Allah, mau apa juga kita minta pasti dikasih. Kita masih muda, ngelancong ke calon istri kita. Kita bertemu dengan orang tuanya, dikeluarin semua makanan Pak ya. Pak Karmawan lagi ngelancong nih, keluarin semua tuh Pak ya. Pak Karmawan dikeluarin, martabak dikeluarin, sayur asem, pecak, semua segala macam, keluarin makanan Pak, dikeluarin semua ya. Lagi ngelancong nih Pak Karmawan nih, keluarin semuanya. Tapi calon istri kita nggak dikeluarin. Seneng nggak kira-kira? Walaupun dikasih makan sampai sekenyang-kenyangnya, pulang pun dikasih ongkos nih, ongkos. Tapi kita nggak ketemu calon istri kita. Seneng nggak? Seneng nggak? Kagak. Orang tujuan kita ke situ itu pengen ketemu dengan calon istri kita. Kita pengen tahu, kita kawin nanti, oh ini istri kita, oh begini cewek yang kita rindukan itu. Kita udah kangen banget sama cewek itu. Kita pengen ketemu cewek ke sini, bukan pengen makan, pengen dikasih duit, bukan. Bukan pengen ketemu sama calon mertua, bukan. Tapi kita pengen apa? Pengen ketemu sama istri kita. Pengen ketemu sama calon istri kita. Ya kan begitu.
Nah itu tadi, kita tujuan kemana? Ilahi anta matlubi waridoka maksudi. Ya Allah, anta matlubi, engkau adalah yang kami cari, yang kami tuntut, waridoka maksudi, dan tujuan apa keridoanmu yang kami maksud, yang kami pengenin. Kita lagi mencari Allah, ya kan, tiba-tiba kita dikasih keindahan-keindahan itu, kita lupa sama tujuan utama. Padahal keindahan-keindahan itu, kenikmatan-kenikmatan itu bersifat sementara. Kita gunakan kepada kebaikan, kita semakin dekat sama Allah. Tapi kalau kita kufur dengan nikmat itu, dengan pemberian Allah itu kita kufur, kita tidak gunakan dalam ibadah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah azab akan menimpa kita. Inna azabi lasyadid. Itu illa wanadatka haqaikuha, nanti akan berseru kepada kita harta-harta itu, kenikmatan-kenikmatan itu, merasa kita puas dengan ibadah kita itu. Innama nahnu fitnah, termasuk kita merasa puas sama ibadah. Cukup kayaknya saya mah ini udah 5 waktu, ya udah berjamaah semuanya, sodakoh, rajin, haji, udah kan orang seperti itu ya. Banyak nih Pak ya, banyak nih. Ini penyakit nih Pak. Kalau saya mengatakan ini adalah penyakit kita. Kita jangan seperti itu, mudah-mudahan. Kita menyangka, alhamdulillah saya udah menjalankan rukun Islam yang kelima, udah sempurna saya. Ya kan, merasa cukup. Akhirnya apa? Akhirnya malas ibadah. Jangan merasa cukup dengan ibadah, jangan. Nggak ada apa-apanya ibadah kita mah. Nggak ada apa-apanya dengan pemberian Allah. Pada hikmah yang terdahulu sudah dikatakan, apa yang kita persembahkan kepada Allah itu tidak ada apa-apanya dengan anugerah Allah yang Allah berikan nanti di akhirat. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Lah ibadah kita cuma segitu doang. Cuma serukun-rukun Islamnya doang yang kita kerjakan, ya kan? Sedangkan ibadah itu masih banyak sekali. Tiap hembusan napas kita, tiap detik yang kita lewatkan itu gunakan untuk ibadah dalam bentuk apapun. Gitu. Jadi jangan merasa puas, udahlah saya mah udah surga ini, gitu ya. Jangan. Nah ini itu fitnah namanya. Fitnah itu merasa puas, udahlah saya udah mendapatkan surga ini. Orang saya ibadah udah banyak sih. Ya kan, jangan merasa puas, apalagi merasa udah saya udah menjalankan rukun Islam yang kelima, udah beres gitu ya. Biasa kita ngomong sama orang tua kita, Pak, besok saya daftarin haji biar lengkap rukun Islam Bapak semuanya. Iya benar, lengkap semuanya, tapi jangan merasa puas dengan itu saja. Masih banyak. Dalam sholat zuhur ada qobliyah, ada ba'diyahnya. Dalam hal kita bersodako ada zakatnya, ada dalam kita berzakat ada sodakohnya, ada infaknya, ada banyak sekali kan ibadah. Dalam hati hembusan nafas kita bisa gunakan untuk berzikir dalam hati atau di mulut kita, bebas mau sir mau jelas terserah, mengingat kepada Allah. Apa itu sudah kita kerjakan semuanya? Belum, ternyata. Oh iya, masih banyak kekurangan saya. Jadi hikmah daripada untayan mutiara nasihat Ibnu Athaillah pada pagi hari ini adalah kita harus membebaskan diri daripada fitnah. Fitnah berupa kita puas dengan ibadah kita, fitnah berupa kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, dan terus kita semangat menggapai ridho Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, memberi pertolongan kepada kita. Sekarang udah, ya Allah, kita lihat dunia apa ya, udah nggak beraturan, cuaca udah nggak beraturan, udah banyak sekali bencana, musibah, mara bahaya. Kemana lagi kita akan bersandar Pak? Kalau kita pikirin, kita mau nyender kemana? Senderan udah nggak ada Pak, udah pada runtuh semua senderan kita.
yang bener-bener senderan gak bakal runtuh sampai kapanpun dan dimanapun, itu senderan hanya senderan Allah. Udah itu aja, udah nggak usah ribet-ribet gimana-gimana. Sekarang mah udah kita senderan aja kepada Allah, lanjutkan ibadah dengan semangat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan istiqomah kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.